Saudara-saudara, pada waktu tahun 2012 saya pergi ke Beijing untuk mengikuti sebuah seminar internasional tentang Timur dan Barat. Maka ketika itu saya menyempatkan diri untuk ke toko buku dan membeli buku-buku tentang kearifan klasik gitu, dari Tiongkok. Nah, setiap buku kearifan klasik itu selalu di halaman terdepan ada syair pendek yang ditulis dengan judul If an Old Dog Barks itu. Old man who walks more road, eat more rice, read more book. Yaitu, orang tua yang sudah melewati jalan yang lebih banyak, makan nasi lebih banyak, membaca buku lebih banyak, have more experience, mempunyai pengalaman yang banyak itu. Enjoy more happiness, hidup juga mengalami kebahagiaan yang lebih banyak, kan? And endure more suffering, dan menghadapi juga banyak kesusahan atau penderitaan. Ya. Jadi orang yang makan asam garam, are experienced and knowledgeable. Mereka adalah berpengalaman dan berpengetahuan. Gitu? With stage of life experience tentang kehidupan. Jadi apa yang diomongkan mereka paling lebih banyak atau kebanyakan adalah counseling itu, bimbingan yang bijak itu. Sehingga young people should listen to them. Sehingga orang muda dianjurkan untuk mendengarkan itu. Diambil daripada Sinolingua. Sumbernya itu. Nah, sebenarnya apa? Tema pembicaraan itu terjadi dalam suasana hubungan yang harmonis antara Tiongkok dengan Amerika Serikat. Malahan suasana pimpinan yang memberi sambutan dalam seminar itu mengatakan ya inilah masa depan yang optimis, positif, menggembirakan, cemerlang, cerah bagi peradaban kita ini. Kita memang nggak bisa hidup bertentangan seperti zaman perang dingin seperti ini, tak? Antara Amerika dan Soviet Union, tak? Tapi harus saling menghidupi, gitu. Dan diceritakan bahwa banyak barang-barang dari Barat diproduksi di Tiongkok untuk mensuplai toko-toko besar di Amerika Serikat, gitu. Karena mereka punya chain store, toko jejaring itu yang besar, sehingga kalau beli barang baju di toko ini sama di toko yang luar di kota lain harus ukurannya sama, nggak bisa sini lebih kecil sedikit, sana lebih gede sedikit. Karena sifatnya tokonya satu brand, satu merek. Nah, karena itu yang bisa mensuplai ya production house atau pabrik-pabrik yang gede kapasitasnya. Yang kecil-kecil disebkan sana sini nggak bisa mensuplai. Nah, lalu banyak juga orang Tionghoa datang ke Tiongkok bekerja di berbagai macam kehidupan. Jadi ya semua orang yang hadir itu senang itu ya melihat inilah era baru. Tapi 2021 12 nah sekarang 2024 belum umurnya baru 12 tahun ini.
Sudah berkelahi, saling mungkin chat itu. Ya. Nah ini nggak bisa dibiarkan ya. Karena lalu kita seperti kembali ke zaman perang dingin, nah, di mana antara Amerika Serikat sama Soviet Union, toh? Dan akhirnya yang satu kalah dan yang menang itu sempoyongan, yang nggak punya stabilitas lagi, toh. Seperti orang panco, wah, perempuan gitu kan, setelah bisa ngalahkan dia sendiri tangannya kapak nggak bisa diangkat. Nah inilah dalam 12 tahun peradaban kita sudah menjadi seperti ini. Nah kalau saya kembali ke syair ini, memang seharusnya itu nggak terjadi. Karena Amerika sebagai negara yang masih muda, 1776, sedang Tiongkok usianya sudah ribuan tahun. Dan Tiongkok juga menetapkan diri pada old dog park. Dia tidak akan menggigit karena sudah tidak punya gigi lagi kan. Ya, tapi persaingan menjadi ketat sehingga menjadi masalah seperti yang sekarang kita hadapi. Dan kita menghadapi semua ikut terimbas pada keadaan ini. Nah, slide kedua, apa yang bisa diajarkan sebenarnya oleh old dogs itu? Ada satu masalah yang disebut post power syndrome itu, yang apa terjadi pada orang-orang yang dalam setelah memimpin dan lalu turun dari jabatannya. Nah, orang yang ini kena post power syndrome itu. Hidupnya gelisah, tindak tanduknya nggak nggak karuan ya toh. Ya ngomongnya sama, kalau kita tahu ini masalah post power syndrome apa yang dia omongkan ya kita juga sudah bisa ya yang dia maksud itu sebenarnya ini ya ketakutan dan penyakit gejala post power ini nggak bisa ditunggu pil apapun yang dengan pil itu Anda minum semua tablet itu beres itu. Satu-satunya jalan adalah merenungkan. Seperti dikatakan dalam kearifan di kita ini, Nusantara ini, sangkan paraning dumadi. Manusia itu berasal dari mana, sedang menuju kemana. Sehingga dia tahu jalan yang bagus, aman untuk melewati itu semua. Ya. Nah, kalau Anda, ini saya ambil dari foto, dari YouTube, dari apa, Wikipedia atau Google, ini Sungai Tiangkang, Sungai Yangtze yang besar itu. Ya, sungai terbesar. Dalam cerita silat disebut Sungai Tiangkang. Nah, penggemar silat itu selalu bertemu dengan kata-kata ini yang datang belakangan mendorong yang ada dahulu. Jadi yang datang belakangan mengatakan yang terdahulu. Itulah terjadi ketika dalam pertandingan pibu persilatan di Gunung Wasan Pibu, itu jago yang tua akan di-challenge oleh yang muda. Dan ketika yang tua itu merasa bahwa yang muda ini berbobot akan menjadi pemimpin masa depan, maka pukulan dia bukan ditentang, ditangkis, bertahan, tapi dia menggunakan pukulan itu dia untuk meloncat menghilang di kegelapan rimba gunung, hilang itu. Dan yang terjadi hanya suara terbahak-bahak seorang jagoan yang incumbent itu yang mengatakan, Kyung Hee, selamat.
yang datang belakangan mendorong yang ada lebih dahulu. Nah inilah hanya dengan begini maka masalah post power syndrome tidak terjadi. Nah orang-orang yang kena penyakit ini yang sering membingungkan masyarakat. Yang diomongkan benar karena sesuai dengan zamannya mengkritik yang ada kan, tapi maksudnya berbeda. Ya. Nah, bagaimana etika ini diajarkan juga dengan mudah, bukan di dalam buku yang disebut suci sebagai kitab suci yang kalau dilanggar bisa masuk neraka atau surga, tapi di dalam kisah yang terkenal ini salah satunya itu pedang langit dan golok pemburu naga. Ya, nah, pedang langit itu adalah dari atas, ya, sedangkan golok pemburu naga itu yang disebut naga itu ego. Jadi pedang langit itu tidak bisa menyelesaikan semua segala kalian dari atas. Karena itu diperlukan golok pemburu naga ego. Dan yang memburu naga ego itu harus dirinya sendiri. Bukan pedang langit. Ya. Nah inilah dalam kisah ini kita ini lihat pendekar Tio Buki namanya. Jadi pencipta Tai Chi. Dan pasangannya bernama Tio Ping. Gitu, ya. Nah, mereka itu tidak tidak ada ambisi untuk menjadi penguasa, tapi hanya melihat orang-orang yang tidak sedang berkelahi besar-besaran memperebutkan golok pembunuh naga itu. Ya. Karena merasa bahwa kalau saya bisa menjadi naga, bisa menjadi orang nomor satu di negerinya atau di kerajaan. Ya. Nah, tidak tahu bahwa yang disebut naga itu adalah ego. Nah, Tio Buki ini adalah orang yang melerai perkelahian itu, memperebutkan pedang golok pemburu naga itu, tapi karena ilmunya tinggi, akhirnya pedang itu ada di tangan dia itu. Tanpa dia bermaksud memperebutkannya itu. Dan lalu pada akhir ceritanya, pedang itu diserahkan kepada salah seorang yang kelompoknya dia, meskipun didesak dia menjadi pemimpin, dan sebelum diserahkan pada orang itu, pedang itu pakai untuk membelah tahta kerajaan itu yang seharusnya didudukin dia itu. Untuk menjelaskan bahwa mengingat pemimpin untuk rakyat itu. Karena itu yang harus turun belusuan ke bawah untuk mendukung melayani yin rakyat di atas itu. Gitu. Nah, jadi terjadilah interaksi yang harmonis antara yin sama yang gitu. Ya. Nah, ini menariknya daripada kisah ini di dalam cerita silat yang menegangkan, menarik sehingga orang terus mencari jilid-jilid berikutnya. Ya, akhirnya sampai kepada sini. Dan dia bersama pasangannya meninggalkan kerajaan, kembali ke kehidupan sehari-hari dan mengembara terus untuk mencari ilmu pengetahuan. Karena ilmu itu nggak boleh berhenti, terus gitu, berkembang. Ya. Tujuannya apa? Bukan untuk merebut harta atau kuasa, tapi untuk belajar menjadi manusia yang sempurna itu. Ya. Semakin sempurna, sempurna nggak ada. Yang ada adalah semakin sempurna. Jadi ever
becoming, yaitu manusia yang selalu tumbuh. Ya, karena itu tujuannya apa? Karena itu dikata, kalau Anda melihat gambar orang Cina yang membuat kaligrafi lingkaran, itu selalu ada gap gitu, nggak pernah lingkaran penuh gitu. Karena nggak pernah tercapai itu yang disebut sempurna. Karena apa? Di atas langit masih ada langit, di atas manusia ada yang pintar, masih ada manusia yang lain yang pintar itu ya. Nah, karena itu memang lalu setelah menjadi pertanyaan, setelah menjadi tua harus bagaimana si anjing tua yang menggonggong, yang sudah ompong itu kembali terus di gunung, ya, kembali ke tempat sunyi di sebuah gua atau di hutan, apa dia mempelajari terus ilmunya, dan lalu ilmunya itu ditulis di tembok gua, ya, atau di kulit binatang, dan dengan harapan apa? Dengan harapan nanti bisa menolong siapa saja, bukan keluarganya, bukan sukunya, buat apa, tapi siapa saja yang dalam keadaan sulit dan kejeblos masuk ke gua ini dan menemukan ilmu itu. Nah, cerita itu ada di dalam cerita silat. Kisah itu ada di dalam return kembalinya pendekar Raja Wali Sakti itu, The Condor Hero, Sintiao Hiap Liu. Jadi kakak yang sudah ompong giginya itu, bukan dia kembali ke dunia persilatan ikut kontes apa, pesilat nomor 1 di Gunung Wasan, tapi dia kembali dalam bentuk ilmu yang dikuasai oleh orang muda yang tadinya apa dalam keadaan apa menghadapi kesulitan, ya toh, dan kejeblos yang jurang masuk ke gua itu toh. Nah, Anda bisa bayangkan ini satu peradaban lama yang roadmap-nya begini. Bandingkan dengan ini yang ada di kita ini. Diposisikan orang tua itu sebagai orang yang tidak berguna itu. Karena itu dia menentang dengan mengatakan, siapa bilang lansia itu tidak berguna, ini orang ini melakukan ini semua. Dia konsepnya ya dia masih berguna, tidak mengganggu, tapi posisinya sudah tidak lebih daripada orang yang memang sudah mundur itu, ya. Dan apa hanya sifat menjadi tidak merepotkan dan masih bisa cawe-cawe membantu sana sini. Kalau di dalam Return of the Condor Hero, ini orang ini kembali dalam bentuk ilmu yang lebih tinggi, ya. Jadi bayangkan ini justru kalau kita tidak bisa membawa bonus demografi ini menghasilkan orang tua lansia yang seperti ini, maka bonus demografi itu akan membuat generasi sandwich itu dijepit. Dia masih harus mengurusin orang tuanya yang sudah mundur dan mengurus anaknya yang masih muda, yang masih butuh biaya dan perhatian besar untuk tumbuh menjadi orang. Gitu. Karena itu pentingnya Taiji ini ada di sini. Gitu. Nah, ini kita baru saja menyelenggarakan pemilihan umum. Tapi
ini orang di Bali ini ngerti makna dari pemilihan umum. Itu ada tempat untuk mengawinkan yin dan yang. Ya. Bukan mempertemukan antara partai pemerintah berhantaman dengan habis-habisan melawan dengan oposisi. Supaya oposisi itu nanti pada giliran berikut bisa merebut jadi satu pertempuran yang ya habis-habisnya. Ya, dan dipercaya menghasilkan yang baik, tapi malahan bisa saling menghancurkan kan, ya, kalau tidak disemangatin oleh semangat yin yang itu, ya. Itu seperti survival of the fittest, seperti sperma yang paling kuat dan lalu menguasai telur itu ibu. Habis-habisan dengan segala macam superpower yang dipakai di semua bidang ekonomi, senjata, politik apa sih, akhirnya hidup ini sih bukan yang terkuat, tapi orang yang bisa ikuti perubahan. Seperti dikatakan oleh Charles Darwin, bahwa yang not the fittest atau the biggest, ada yang paling pintar, tapi orang yang bisa mengikuti perubahan zaman. Nah, inilah makanya TPS di Pulau Bali itu digambarkan sebagai seperti didekorasi sebagai sedang menjalankan perhelatan perkawinan itu. Dan resepsionisnya itu ya seperti penerima tamu ya dalam acara perkawinan. Saya rasa pertemuan kita cukup di sini dulu. Nah, kita jumpa dalam kesempatan lain. Terima kasih.